Oke, materi kita yang selanjutnya adalah mengenai konsep mol. Jadi mol itu simbolnya merupakan N kecil ya. Mol ini merupakan satuan jumlah zat. Di mana satu mol itu nilainya sama dengan L partikel. Atau ini, jumlah mol sama dengan jumlah partikel dibagi dengan L. Ya. L ini merupakan bilangan Avogadro yang nilainya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel per mol. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam setiap satu mol zat itu selalu terkandung 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Seperti itu ya. Nah, jadi untuk menentukan jumlah partikel suatu zat itu dapat ditentukan melalui molnya, mol zat tersebut dikalikan dengan bilangan Avogadro. Jadi kalau misalnya jumlah molnya 1, ya berarti jumlah partikelnya adalah 1 mol dikali dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel per mol. Ya. Makanya nilainya sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Jadi kalau misalnya molnya nilainya berbeda, seperti 2 mol, 3 mol, ya berarti tinggal dikalikan aja langsung di sini. 2 mol dikalikan dengan bilangan Avogadro, atau 3 mol dikalikan dengan bilangan Avogadro. Tergantung dari nilai mol yang dimiliki oleh suatu zat. Seperti itu. Nah, di sini ada contoh soal. Ya. Reaksi pembakaran sempurna menghasilkan suatu gas karbon dioksida. Jika dalam satu hari, sebuah bus itu rata-rata melepaskan 1 mol karbon dioksida dalam emisi gas buangnya, berapakah jumlah atom dari karbon dioksida yang dilepaskan bus tersebut selama seminggu? Yang diketahui di sini adalah molekul senyawa CO2. Ya, sementara yang ditanyakan di sini adalah jumlah atom dari CO2. Jumlah atom ini adalah jumlah partikel ya, jumlah partikel atom. Ya, jumlah partikel itu bisa dalam bentuk atom, bisa dalam bentuk molekulnya, gitu ya. Karena di sini yang diminta adalah jumlah partikel atom, maka nanti akan kita cari berapa jumlah partikel atomnya, ya. Caranya seperti ini. Yang pertama, kita buat dulu diketahuinya jumlah mol CO2 per hari, ya kan, itu yang dilepaskan adalah 1 mol. Maka bisa kita ketahui kalau dalam seminggu atau dalam 7 hari itu jumlah molnya adalah 7 dikali 1 mol, hasilnya 7 mol. Ya. Nah, lalu jumlah molekul CO2. Jumlah molekul CO2 dalam 1 minggu. Kan tadi kan untuk mengetahui jumlah molekul, ya jumlah partikel molekulnya itu adalah mol dikalikan dengan bilangan Avogadro ya. Maka kita kalikan nih mol si CO2-nya 7 mol dikalikan dengan 6,02 kali 23 molekul per mol ya. Dapat deh jumlah molekul CO2 untuk seminggu 42,14 kali 10 pangkat 23 molekul. Ya. Nah, karena tadi pertanyaannya itu adalah jumlah atom dari CO2 yang dilepaskan bus tersebut selama seminggu gitu ya. Kita carilah jumlah atomnya. Ini kan baru jumlah molekul nih. Jumlah molekul selama seminggu. Nah, yang mau kita cari itu adalah jumlah atom selama seminggu. Caranya, tinggal kita kalikan aja jumlah molekul ini dengan seberapa banyak atom atau unsur yang menyusun molekul CO2 ini. Kan dalam molekul CO2 ini ada 3 buah unsur ya. Ada 2 jenis atom C sama atom O gitu ya. Yang C-nya ada 1, yang O-nya ada 2 gitu. Maka jumlahnya itu ada 3. Maka untuk mengetahui jumlah atom CO2 yang dilepaskan selama seminggu, itu jumlah molekulnya tinggal kita kalikan aja dengan jumlah atomnya gitu. Kan ada 3, jadi dikali 3 atom per molekul gitu ya. Nanti molekulnya tinggal kita coret. Dapat deh hasilnya 126,42 kali 10 pangkat 23 gitu ya. Atau kalau misalnya mau dijadikan 3 angka penting jadinya 1,26 kali 10 pangkat 25 atom. Boleh. Boleh mau seperti ini boleh, yang seperti ini juga boleh. Sama-sama benar ya. Jumlahnya sama. Oke, di sini ada contoh soal lagi menanyakan jumlah mol suatu unsur ya. Berapakah jumlah mol natrium yang terdapat dalam 6,02 kali 10 pangkat 24 atom Na? Untuk mengetahui jumlah molnya, kita gunakan rumus yang tadi ini. Rumus ini. Jumlah mol sama dengan jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro. Ya.
Nih, jumlah mol Na sama dengan ini jumlah partikel Na-nya 6,02 kali 10 pangkat 24, ya kan? Molekul dibagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul per mol. Nah, di sini nanti, ini kan 6,02 hasilnya 1 ya. 6,02 bagi 6,02 hasilnya 1. Nah, ini 10 pangkat 24 dibagi 10 pangkat 23, ini kan sama aja kayak 10 dalam kurung 10 pangkat dalam kurung 24 dikurang 23, ya kan? Sama aja dengan 10 pangkat 1 hasilnya. Maka hasil pengurangan ini adalah, ini nanti molekulnya dicoret ya, molekul dicoret, hasilnya 1 dikali 10 pangkat 1 mol, hasilnya adalah 10 mol ya. Jadi jumlah mol Na dalam 6,02 kali 10 pangkat 24 molekul, ya kan, partikel molekul, partikel atom ya, partikel atom itu sebesar 10 mol. Oke. Nah, ini ada contoh soal, silahkan coba kalian cari hasilnya dapat berapa. Berapakah jumlah mol amonia NH3 yang terdapat dalam 3,01 kali 10 pangkat 26 molekul NH3. Caranya sama seperti yang tadi, jumlah partikelnya dibagi dengan bilangan Avogadro. Oke ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang penting ya dalam konsep mol, yaitu adalah massa molar. Massa molar ini, atau yang simbolnya seperti ini ya, M besar M kecil, dan ini merupakan massa 1 mol zat dengan satuannya adalah gram per mol. Orang sering banget mengira kalau massa molar ini sama aja dengan AR atau MR. Padahal mereka itu merupakan hal yang berbeda ya. Kenapa bisa dibilang berbeda? Karena mereka memiliki satuan yang berbeda. Gitu. Tapi kenapa orang bisa menganggap mereka itu sama? Karena jumlah massa molar dengan jumlah AR ataupun MR suatu unsur ataupun senyawa itu adalah sama. Contohnya kayak unsur oksigen. Unsur oksigen itu kan AR-nya 16, ya kan? 16 SMA. Nah, massa molar oksigen ini juga 16. Ya, ingat ya, massa molar itu jumlahnya sama dengan AR ataupun MR, suatu unsur ataupun senyawa. Perbedaannya terletak pada satuannya. Jadi kalau misalnya AR oksigen itu 16 SMA, SMA itu satuan massa atom ya. Berarti massa molar oksigen itu adalah 16 gram per mol gitu ya. Makanya kenapa di sini untuk mencari massa molar bisa berlaku rumus untuk mencari AR dan mencari MR gitu ya. Karena jumlah mereka itu sama memang. Jumlah mereka sama, cuma satuan mereka berbeda gitu ya. Oke. Nah, di sini gimana cara untuk menghitung massa suatu zat yang jika molnya diketahui? Cara menghitung massanya, kita tinggal mengalikan jumlah molnya ini dengan massa molar yang dimiliki oleh atom atau senyawa tersebut. Misalnya, kayak ini. Suatu atom jumlah molnya 2 mol, ya kan? Terus diketahui AR-nya sekian misalnya gitu. AR-nya ini kita rubah ke satuan massa molar, ya kan? Nanti untuk mengetahui massanya tinggal kita kaliin aja. 2 mol dikalikan dengan misalnya AR-nya 4 SMA gitu ya. Berarti massa molarnya 4 gram per mol gitu ya. Berarti kan jadinya kan M sama dengan 2 mol dikali 4 gram per mol. Ya. Nanti molnya dicoret, sisanya jadinya 2 dikali 4, 8 sama dengan 8 gram. Kan pas ya, satuan massa adalah gram gitu ya, dapat 8 gram gitu. Begitu juga dengan yang lainnya, misalnya 0,6 mol. Ya kan? AR-nya misalnya berapa gitu ya. Nah, nanti tinggal dikaliin aja 0,6 mol dikaliin sama massa molarnya gitu. Dapat deh nanti massanya berapa. Nah, ini nanti tinggal dilihat ya soalnya di PDF yang udah dikirim. Ini juga dilihat aja. Ini tentukan massa zat, nanti berarti tinggal dikaliin aja, molnya dikaliin sama massa molarnya gitu ya. Ini dicari dulu MR-nya, baru tinggal dikaliin sama
molnya, gitu ya. Dapat deh massa gulanya nanti berapa. Nah, ini cara nentuin jumlah mol itu ternyata nggak hanya dengan menggunakan rumus yang di awal tadi, yang pakai jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro. Ternyata bisa juga dengan cara massa zat dibagi dengan massa molar zat. Nah, makanya tadi untuk mengetahui massa zat kan tadi bisa kita pakai caranya mol zatnya dikali dengan massa molar, ya kan? Nah, karena ada rumus ini, gitu. Ini nanti massa zat itu kan satuannya gram. Massa molar zat itu satuannya gram per mol ya. Jadi nanti dapat satuan molnya itu dari ini, gramnya dicoret. Makanya bisa dapat satuan molnya. Nah, kalian bayangin aja nanti kalau misalnya kalian misalnya mau nyari mol, terus kalian bagi massa zatnya itu dengan AR gitu kan. AR atau MR gitu ya. AR atau MR itu kan satuannya SMA. Ya. Kalian bayangin aja, kalian maunya dapatnya mol, tapi satuannya malah jadinya gram per SMA gitu kan, nggak ada dapat molnya di situ. Nah, kalau dari segi konsep itu kan salah ya. Makanya, dalam mencari mol ini ya kan, yang kita gunakan itu massa molar, bukan AR ataupun MR gitu. Tapi untuk menghitung massa molarnya, kita membutuhkan AR gitu ya, supaya kita bisa tahu nilai massa molarnya itu berapa. Tuh. Nah, ini soal lagi, berapa jumlah mol 240 gram kalsium jika diketahui AR-nya sekian. Ya udah, pakai rumus yang tadi, mol sama dengan massa zat dibagi dengan massa molar zat, ya kan? Massa zatnya 240 gram, berarti tinggal dibagi aja dengan 40 gram per mol, gitu ya, dapat hasilnya berapa. Begitu juga dengan yang B. Kalian cari dulu MrCaCO3 berapa, baru rubah satuannya menjadi satuan massa molar, tinggal nanti kalian cari molnya. Massa CaCO3-nya dibagi dengan massa molar CaCO3. Dapatlah mol CaCO3-nya. Nah, lalu ini selanjutnya volume molar gas pada keadaan suhu dan tekanan standar dalam keadaan STP. Ya. Nah, seperti sebelumnya pada saat di peta konsep ya, di awal pertemuan materi hukum dasar, kan kakak ada menjelaskan peta konsep tuh. Di situ kakak ada bilangin kalau untuk menentukan volume suatu gas, ya kan, kita nanti ada membutuhkan suhu, tekanan, dan jumlah zat. Gitu. Nah, kenapa bisa butuhin itu ya? Itu nih, hubungannya ada di sini. Ya, dari persamaan yang kita pakai ini. Gitu ya. Nah, jadi nanti untuk mengetahui volume suatu gas, kita bisa menggunakan persamaan ini. P dikali V sama dengan N dikali R dikali T. P ini merupakan tekanan, satuannya atmosfer. V ini volume, satuannya liter. N ini jumlah mol zat, ya kan? Massa zat dibagi massa molar zat. Atau kalau misalnya yang diketahui adalah jumlah partikelnya, berarti ya jumlah partikel dibagi dengan si itunya, bilangan Avogadro, gitu ya. Terus dikali dengan R. R ini merupakan tetapan gas atau merupakan suatu konstanta yang nilainya adalah 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin. Untuk T di sini adalah suhu ya, temperature, satuannya adalah Kelvin. Jadi nanti kalau misalnya di soal suhunya itu dalam bentuk derajat Celcius, silahkan kalian rubah derajat Celciusnya menjadi Kelvin, gitu ya. Nah, ini volume molar dalam keadaan STP. Jadi, volume molar ini merupakan volume 1 mol zat dalam wujud gas. Nah, kalau misalnya dalam keadaan STP atau dalam keadaan standar, ya, ada ketentuannya. Dalam keadaan STP, tekanan yang digunakan adalah 1 atm, suhu yang digunakan 0 derajat Celcius atau 273 Kelvin, gitu ya. Jadi, kalau misalnya ada 1 mol gas ideal, dalam keadaan STP, ya kan, itu perhitungannya seperti ini. P dikali V sama dengan N dikali R dikali T. Kita masukkan. Tekanannya 1 atm, ya kan, V-nya yang mau kita cari, N-nya 1 mol, ya kan, R-nya 0,082, T-nya 273 K. Ya. Dan nanti dapat deh volumenya 22,4 liter. Nah, jadi bisa kita ketahui bahwa volume molar gas dalam keadaan STP, ya, volume STP itu adalah 22,4 liter per mol. Volume molar ya.
Volume molarnya adalah 22,4 liter per mol. Nah, guna volume molar ini untuk apa sih, gitu ya? Guna volume molar itu adalah untuk ini. Untuk kita bisa menentukan jumlah mol gas, gitu ya. Dan juga bisa menentukan volume gas, gitu kan? Jadi untuk menentukan jumlah mol gas itu tinggal dalam keadaan STP ya. Ini berlaku hanya untuk yang dalam keadaan STP aja, gitu ya. Untuk menentukan jumlah mol gas, tinggal kalian bagi aja volume gasnya dibagi dengan yang volume STP tadi, yang 22,4 liter per mol, gitu ya. Atau kalian misalnya disuruh mencari volume gas, tinggal kalian kali aja jumlah mol gasnya dikaliin dengan volume STP tadi. Nah, ini contoh soalnya. Kalau misalnya kalian punya 1 mol gas hidrogen, ya kan, berapa volumenya dalam keadaan STP? Gitu. Tinggal kalian kaliin aja nih 1 mol dikaliin dengan yang volume molar tadi, yang 22,4 liter per mol. Dapat deh volumenya, volume si H2 dalam keadaan STP, gitu ya. Ketika dia 1 mol, hasilnya 22,4 liter. Tapi kalau dikali 22,4 liter per mol ini hanya berlaku untuk gas yang berada ini pada situasi STP, pada keadaan STP, gitu ya. Standard Temperature and Pressure. Tuh. Nah, kayak gitu caranya ya. Oke, ini ada contoh soal lagi. Berapakah jumlah mol 6,72 liter gas nitrogen pada keadaan STP? Yang ditanya jumlah mol berarti tinggal kita bagi aja ini volumenya, volume gas nitrogen dibagi dengan volume molar STP, ya. Berarti 6,72 liter dibagi dengan 22,4 liter per mol. Dapat molnya 0,3 mol. Untuk yang soal B, berapakah volume 56 gram nitrogen yang diukur pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 2 atm jika diketahui ARN sama dengan 14. Ini kita pakai persamaan yang P dikali V sama dengan N dikali R dikali P. Masuk 2 atm, V-nya yang dicari, N-nya 56 dibagi 28 ya, ini kan N2 ya, MR-nya 2 dikali 14, dan-nya 28, dikali dengan 0,082 ya kan. Suhunya 25 derajat Celcius ditambahi 273, jadi 298. Nanti kalau kalian mencari, silahkan satuannya dituliskan ya, biar tidak bingung. Nah, untuk volumenya, berarti nanti tinggal kalian kaliin aja ini semuanya, ya kan, NRT ini kalian kaliin, baru nanti hasilnya kalian bagi dengan si P. Gitu, dapatlah hasilnya. Untuk jawaban yang B. Nah, ini ada hubungan jumlah mol dan koefisien reaksi. Silahkan nanti kalian baca lagi di PDF yang kakak kirimkan, kan? Di PDF yang kakak kirimkan, silahkan kalian baca lagi. Yang slide yang ini adalah pernyataan bahwa apa-apa saja yang bisa yang sebanding gitu loh, yang bisa kalian kali silang gitu ya, yang bisa kalian cari menggunakan perbandingan. Itu mol zat bisa kalian cari dengan perbandingan jumlah partikel zat gitu ya. Mol bisa juga dicari dengan perbandingan volume gitu ya, atau sebaliknya gitu. Bisa. Jadi kalau misalnya kalian mau mencari massa suatu zat, itu yang kalian bandingkan pertama adalah molnya dulu. Udah dapat kalian mol dari zat yang mau kalian cari massanya, baru bisa kalian temui massanya. Ya. Kalau massanya yang kalian bandingkan tidak bisa. Harus molnya yang kalian bandingkan. Ya. Oke, ini nanti silakan dibaca lagi di PDF. Kita lanjut materinya, yaitu mengenai hubungan hukum gaya lusak dan jumlah mol. Nah, untuk hubungan hukum gaya lusak dan jumlah mol, yang kita gunakan rumusnya adalah V1 per V2 sama dengan N1 per N2. Di mana 1 ini maksudnya adalah gas 1, dan 2 ini adalah gas 2. Gitu ya. Nah, ini ada contoh soal. Berapa liter volume 6,4 gram gas metana jika pada kondisi suhu dan tekanan yang sama, 1 liter gas nitrogen memiliki massa 1,4 gram. Nah, diketahui AR-nya sekian. Tinggal kita kerjakan aja sesuai dengan persamaan yang tadi. V1 bagi V2 sama dengan N1 per N2. Ya. V1 per 1 liter, ini kakak jadikan yang gas satunya adalah si CH4 ya, yang dicari volumenya.
yang si gas keduanya adalah si N2. Jadi V1 per 1 liter sama dengan, kita cari ya, tadi kan si CH4 masanya 6,4 gram. Massa molar CH4 adalah 16 gram per mol. Ya. Untuk si nitrogen tadi masanya 1,4 gram, massa molarnya adalah 28 gram per mol. Jadi kita bisa ketahui V1 per 1 liter sama dengan 0,4 mol per 0,05 mol. Ya. Nah, tinggal kita kali silang nih. 0,4 mol dikali 1 liter sama dengan 0,05 mol dikali V1. Maka V1 sama dengan 0,4 mol liter kan dibagi dengan 0,05 mol. Nanti molnya kita coret. Nih, dapatlah hasilnya 8 liter. Jadi, di situ volume CH4-nya adalah 8 liter. Ya. Nah, ini adalah jembatan mol, jembatan mol. Ya, jadi ada banyak macam cara yang bisa digunakan, yang bisa dipakai untuk mendapatkan mol suatu zat. Bisa melalui massa, bisa melalui jumlah partikel, melalui molaritas, melalui volume. Ya, tinggal kita lihat aja ini dengan panah-panah di sini. Ya, ini sebenarnya merupakan kesimpulan dari materi yang tadi dijelaskan. Ya. Kalau kita mau mencari mol, tapi yang diketahui adalah massa zat, berarti massanya itu kita kaliin aja dengan massa molar zat tersebut. Dapat deh molnya berapa. Kalau yang diketahui mol dan yang mau kita cari tahu adalah massa, berarti molnya tinggal kita, maksud kakak tadi kalau misalnya kita mau mencari mol, massa yang diketahui berarti massanya dibagi dengan massa molar ya. Massanya dibagi dengan massa molar. Habis itu, kalau misalnya mol yang diketahui, massanya yang dicari, berarti mol dikali massa molar. Gitu ya. Kalau misalnya jumlah partikel yang diketahui, mau mencari mol, ya udah. Jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro, dapat jumlah molnya. Kalau jumlah molnya yang diketahui, mau mencari jumlah partikelnya, berarti molnya dikali sama bilangan Avogadro, dapat jumlah partikelnya. Begitu juga dengan yang molaritas ini. Ya. Nah, kalau begitu juga dengan si volume nih. Cuman volumenya ada bagian-bagiannya lagi. Kalau untuk mencari volume dia dalam keadaan STP, pakai rumus yang V sama dengan N dikali 22,4. Ya. Kalau dalam RTP atau room temperature and pressure, atau suhu dan tekanan ruang, ya kan, itu V sama dengan N dikali 24. 24,4 sih ini. V sama dengan N dikali 24,4 gitu ya. Nah, ini kalau misalnya ada perbandingan gas, seperti yang tadi ada gas 1, gas 2 gitu ya. Pakai yang N1 per N2 sama dengan V1 per V2. Nah, ini kalau ada gas tertentu ya. Dengan gas dengan suhu dan tekanan tertentu. Misalnya kayak yang tadi diketahui tekanannya 2 atm gitu ya, 2 atmosfer. Terus suhunya 25 derajat Celcius. Berapakah volumenya gitu kan. Nah, pakai yang ini P dikali V sama dengan N dikali R dikali T. Ya, jadi nanti kalau misalnya ada soal, disesuaikan saja dengan ini rumusan yang bisa kalian pakai, gitu ya, disesuaikan. Oke, materi kita untuk hari ini sampai di sini. Apabila nanti ada yang masih ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Terima kasih. Oke, cukup sampai di sini.